Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai aliran filsafat, terutama pada filsafat ilmu, kebudayaan, dan kemaslahatan umat. Ya, jadi dalam filsafat itu ada berbagai macam aliran. Salah satunya adalah aliran filsafat ilmu, aliran filsafat kebudayaan, dan aliran filsafat kemaslahatan umat. Baiklah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kita singgung sedikit kembali bahwa filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Jadi, filsafat tersebut adalah merupakan kerangka berpikir yang membentuk ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban umat manusia. Jadi, pada hari ini kita akan bahas aliran filsafat, bagaimana relevansinya terhadap ilmu, kebudayaan, dan bagaimana dampaknya pada kemaslahatan umat. Jadi kita masuk pada poin yang pertama, aliran filsafat dalam ilmu. Aliran filsafat dalam ilmu itu secara umum eh, dibagi atau meliputi dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga positivisme, pragmatisme, dan terakhir adalah kritis. Rasionalisme di sini mengutamakan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi pada dasarnya menekankan akal rasio sebagai sumber utama yang dapat dipercaya. Kemudian empirisme, bagaimana kita memandang pengalaman indrawi sebagai ilmu pengetahuan, bagaimana kita cara pandang kita, cara melihat sebagai sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, positivisme. Positivisme ini adalah ilmu yang berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Di mana aliran ini mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati secara empiris dan dapat diuji secara ilmiah. Kemudian pragmatisme. Pragmatisme ini kebenaran yang diukur dari kegunaan praktisnya. Di mana pragmatisme ini menekankan bahwa kebenaran suatu ide atau teori itu ditentukan oleh kegunaan dan hasil dari prakteknya itu sendiri. Kemudian kritis. Kritis ini adalah merupakan gabungan rasio dan pengalaman dengan batasan tertentu yang etis. Kemudian relevansi aliran filsafat untuk aliran ilmu, yaitu dampak utamanya adalah mendorong lahirnya metode ilmiah, teknologi modern, dan sistem pendidikan yang berbasis penelitian. Jadi aliran-aliran ini membentuk fondasi pengetahuan yang sangat rasional dan terverifikasi untuk mendukung bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan.
Yang kedua, kita masuk pada bagian aliran filsafat dalam kebudayaan. Di sini saya akan hanya membahas aliran filsafat dalam kebudayaan itu pada dasarnya merujuk pada berbagai pendekatan teoritis dalam memahami hakikat, makna, dan fungsi kebudayaan itu sendiri sebagai fenomena kemanusiaan. Jadi ada empat yang saya akan empat saya tampilkan yang merupakan beberapa aliran utama atau pendekatan dalam filsafat kebudayaan. Yang pertama adalah strukturalisme, yang merupakan budaya sebagai sistem tanda dan makna. Jadi strukturalisme ini bagaimana kita melihat kebudayaan itu sebagai sistem sistem struktur yang membentuk makna dan pemahaman. Kemudian postmodernisme, bagaimana menolak kebenaran tunggal dan menekankan pada pluralitas makna dan identitas. Yang ketiga, hermeneutika. Bagaimana itu dalam filsafat kebudayaan, bagaimana menafsirkan makna budaya, teks, dan simbol. Jadi kita menafsirkan makna budaya itu sendiri, entah itu dari berbagai teks atau simbol-simbol. Terus yang keempat adalah eksistensialisme. Eksistensialisme itu bagaimana kebebasan dalam dan bertanggung jawab individu dalam kebudayaan. Kita lihat dari relevansinya aliran filsafat untuk kebudayaan. Yang pertama, munculnya kesadaran multikultural. Jadi bagaimana kita membentuk pemahaman dari beragam budaya tersebut. Yang kedua, penghargaan tradisi. Bagaimana kita mengapresiasi tradisi lokal secara mendalam. Jadi kita dari berbagai tradisi lokal ini, terutama di Indonesia yang sangat banyak, bagaimana kita mengapresiasi secara mendalam, bagaimana kita menghargai. Dan yang ketiga adalah dialog antar peradaban. Jadi dari berbagai macam peradaban, dari tradisi lokal itu kita dapat membuang ruang diskusi dari berbagai lintas budaya. Terus kita masuk pada poin ketiga, yakni filsafat kemaslahatan umat. Di sini hanya menekankan sedikit bahwa filsafat dalam kemaslahatan umat. Filsafat sebagai pijakan etis atau dasar hukum, keadilan dan kebijakan publik. Sedangkan dalam filsafat Islam itu beberapa eh, tokoh Islam seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rustam menghubungkan ilmu agama moral untuk kesejahteraan umat. Tercermin dalam Maqasid al-Asyariah, bagaimana memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Jadi secara prinsip Maqasid ini mendukung kemaslahatan yang holistik, yang dimana kemaslahatan holistik itu merupakan keadaan di mana seluruh aspek kehidupan individu atau komunitas terpenuhi secara seimbang, secara merata, dan terintegrasi. Bukan hanya fokus pada satu aspek saja, di mana tujuannya adalah mencapai kesejahteraan utuh dan berfungsi optimal melalui pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan seseorang. Jadi relevansi dari ketiga filsafat ini adalah yang pertama, ilmu itu merupakan riset berbasis etika agar teknologi tidak
tidak dapat merusak. Sedangkan kebudayaan mendorong toleransi dan dialog lintas budaya. Dan yang terakhir adalah kemaslahatan umat. Sebagai dasar kebijakan publik yang berkeadilan, pro rakyat, dan berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan bahwa filsafat sebagai fondasi ilmu merupakan ilmu kebudayaan dan norma kemasyarakatan. Yang kedua, aliran filsafat memperkaya bagaimana kita memahami realitas manusia itu sendiri. Relevansinya bagi umat, jadi ilmu itu sangat bermanfaat. Budaya itu bermartabat, kehidupan berkeadilan. Tantangan ke depannya adalah bagaimana kita mengintegrasikan warisan filsafat ini dengan kebutuhan kontemporer untuk kemaslahatan umat. Jadi terakhir, sebagai penutup, di materi kita kali ini adalah filsafat bukanlah milik masa lalu semata, melainkan kompas untuk masa depan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan filsafat sebagai landasan berpikir dalam membangun ilmu, menjaga kebudayaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.